Al-Ustadz Hilmi Baji, rekaman kajian kitab Mulakhas Al-Fiqhi bersama Al-Ustadz Hilmi Baji hafizahullahu ta'ala, yaitu bab sholat sunnah nawafil, yaitu sholat tarawih. Dan insya Allah kita akan putarkan setelah satu selingan berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM kami dari studio Mertukus mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Indahzia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih di Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan pada kitabus shalah, yaitu tentang salat-salat sunnah. Babun fi salati tatawwu', bab pada salat sunnah. Dan yang telah kita bahas yang diantaranya itu bab fi salatul witr wa ahkamiha, bab tentang salat witir
wa ahkamiha, dan hukum-hukum yang berkaitan tentang salat witir. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab fi salatit tarawih wa ahkamiha. Bab fi salatit tarawih wa ahkamiha, tentang salat tarawih dan hukum-hukum yang berkaitan tentang tarawih. Nah, qala hafizahullahu taala babun fi salatit tarawih wa ahkamiha. Bab pada salat tarawih wa ahkamiha. Salat tarawih adalah merupakan salat yang disyariatkan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, mimma syara'ahu nabiyul huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi syahri mubarak, fi syahri Ramadan al-mubarak, salatut tarawih. Dikatakan hafizahullah ta'ala bahwa yang termasuk dari syariatkan Nabiul Huda, Nabi yang mendapatkan petunjuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan al-mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat at-tarawih. Wa hiya sunnatun muakkadah, bahwa salat tarawih adalah merupakan salat yang sunnah, ditekankan. Wa summiyat tarawih li'anna an-nas kanu yastarihuna fiha baina kulli arba'i rakaat. Karena orang-orang dinamakan tarawih, summiyat tarawih li'anna nas, karena orang-orang kanu yastarihuna fiha, beristirahat, baina kulli arba' rakaat, setiap selesai 4 rakaat istirahat. Li'annahum kanu yutiluna shalah, karena mereka memanjangkan salat tarawih. Nah, hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwa summiyat, dinamakan salatul fil jamaah fi layali Ramadan at-tarawih li'annahum awal majtama'u 'alaiha kanu yastarihuna baina kulli taslimatain. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, summiyat, dinamakan as-shalah fil jamaah, salat secara berjamaah, fi layali Ramadan, pada malam-malam hari pada bulan Ramadan, at-tarawih, namakan tarawih li'annahum awal majtama'u 'alaiha, pertama kali yang mengumpulkan ketika melaksanakan salat tarawih, kanu yastarihun, mereka beristirahat, baina kulli taslimatain, setiap selesai 2 rakaat. Nah, ini dinamakan salat tarawih kanu yastarihun, mereka beristirahat. Dan salat tarawih juga termasuk dari salat qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Dan di dalam melaksanakan salat malam itu melaksanakan dengan yutiluna shalah, memanjangkan salat sehingga beristirahat setiap 4 rakaat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, yastarihun. Karena afdal dalam melaksanakan qiyamul lail adalah dengan dipanjangkan.
apabila hal ini tidak memberatkan kepada makmum yang di belakangnya. Nah. Dan orang-orang yang melaksanakan sholat dengan super cepat, sholat tarawih, mereka tidak melaksanakan dengan tumaninah, dan juga mereka tidak ada jeda untuk istirahat, sehingga melaksanakan sholat dengan begitu cepatnya. Dan di sana tidak ada khusyuk, tidak ada khusyuk dalam melaksanakan sholat. Nah. Dan keutamaan di dalam melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih termasuk dari qiyamul lail. Nabi SAW mengatakan, afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Afdalnya salat setelah salat wajib yaitu salat malam. Dan salat tarawih termasuk dari salat malam. Nabi SAW mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama Ramadan, man qama Ramadan, barang siapa yang melaksanakan salat qiyamul lail pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang terdahulu. Di dalam hadis ini bahwa qiyamul lail, menghidupkan malam, terutama ketika pada bulan Ramadan, termasuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat, kemudian membaca Al-Quran, perbanyak zikir, berdoa, dan juga melaksanakan qiyamul lail, walaupun salat setelah salat isya, di awal lail atau di akhirnya, itu mereka akan mendapatkan keutamaan yang diantaranya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala hafizahullahu taala, wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal. Dan mengerjakan salat tarawih secara berjamaah fil masjid afdal, di masjid, maka itu afdal. Ini pendapat dari jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa afdal di dalam melaksanakan salat tarawih yaitu secara berjamaah fil masjid, secara berjamaah di masjid. Dan ada mereka yang mengatakan, di antara para ulama yang mengatakan bahwa afdal di dalam melaksanakan salat tarawih di rumah. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah, sebaik-baiknya salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Dan salat tarawih termasuk dari salat sunnah, sehingga afdalnya di rumah. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa di sana terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang insyaallah kita akan baca, bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan salat at-tarawih qiyamul lail di masjid dengan para sahabatnya. Sehari, 2 hari,
semakin banyak manusia. Kemudian Nabi SAW takut diwajibkan kepada mereka, sehingga Nabi meninggalkannya. Kemudian ketika Nabi SAW sudah wafat, maka dihidupkan kembali sunnah seperti ini. Ini salat qiyamul lail, salat Ramadan, salat tarawih pada bulan Ramadan secara berjamaah. Yaitu berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man qama ma'al imam hatta yansarif," barang siapa yang salat malam qiyamul lail ma'al imam, salat tarawih, hatta yansarif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lail, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala, yaitu mendapatkan pahala qiyamul lail secara penuh. Ini keutamaan salat secara berjamaah bersama imam. Wa qala hafizahullahu ta'ala, wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal. Ini qaul jumhur ulama. Faqad shallaha Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ashabihi fil masjid layali. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dengan para sahabatnya fil masjid, di masjid layali, selama beberapa malam. Tsumma ta'akhkhara 'ani sholati bihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari berikutnya tidak salat bersama mereka. Khaufan min an tufrada 'alaihim, ditakutkan, diwajibkan kepada mereka. Salat tarawih tadi, qiyamul lail tadi. Kama thabata fi sahihain an Aisyah, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin, salat di masjid pada suatu malam. Wa shalla bi salatihin nas, kemudian orang-orang, para sahabatnya menjadi makmum di belakangnya. Thumma shalla minal qabilah, kemudian Nabi salat di malam berikutnya. Wa kathuran nas, kemudian orang semakin banyak. Thumma ijtama'u minal lailati tsalitsah aw ar-rabi'ah, kemudian para sahabat berkumpul ingin melaksanakan salat kembali, saya berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail pada malam yang ketiga atau malam yang keempat. Falam yakhruj ilaihim, Nabi tidak keluar, tidak salat dengan para sahabatnya. Falamma asbaha, ketika pada pagi harinya, qala qad ra'aitu, sungguh aku telah melihat, alladzi sana'tum, apa-apa yang kalian kerjakan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrida alaikum, dan tidak ada yang melarangku dari keluar bersama kalian untuk melaksanakan salat bersama kalian, illa anni khashitu an tufrada alaikum, sesungguhnya aku takut akan diwajibkan kepada kalian, akan diwajibkan kepada kalian. Wa dzalika fi Ramadan, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan, ditakutkan akan diwajibkan kepada mereka.
wa fa'alaha sahabatuhu min ba'dihi wa talaqqat hal ummah bil qabul. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, para sahabat mengerjakan kembali salat tarawih pada bulan Ramadan secara berjamaah dan orang-orang menerimanya. Orang-orang menerimanya. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam hatta yansarif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat pahalanya dia mengerjakan qiyamul lail. Ini keutamaan di dalam melaksanakan salat berjamaah bersama imam. Dan salat berjamaah bersama imam akan timbul nasyat, semangat dalam ibadah, nah, dalam melaksanakan qiyamul lail, baik di awal lail atau di akhir lail, nah, baik di awal lail atau di akhir lail. Nah, wa fi akhir lail fa huwa afdal. Limadha? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'i dunya fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi setiap malam. Nah, di sepertiga malam. Sehingga bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan qiyamul lail di akhir malam, bahwa afdal. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Dan Nabi SAW mengatakan, man qama ramadan, barang siapa yang melaksanakan qiyam ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah, hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Fahiya sunnatun thabitatun la yanbaghi lil muslim tarkuha. Ini bahwa salat tarawih merupakan sunnah thabitah, sunnah yang hadisnya, dalilnya itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abi Hurairah yang tadi kita sebutkan, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini keutamaan dalam melaksanakan qiyamul lail. Sehingga keutamaan dalam bulan Ramadan itu banyak sekali. Di antaranya adalah qiyamul lail, dan hadis yang semana dengan hadis ini itu semuanya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis kedua, man qama Ramadan. Hadis ini, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang berikutnya, man qama lailatul qadri, barang siapa yang qiyamul lail dan mencari malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih pada bulan Ramadan, maka sepatutnya seseorang untuk semangat dalam ibadah di awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan qiyamul lail di sini bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Karena qiyamul lail bisa dilakukan pada setiap malam.
Dan Nabi SAW di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, bahwa Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zarahu, yakni jadda wajtahada fil ibadah, semangat dalam ibadah. Dikatakan syadda mi'zarahu yaitu semangat dalam ibadah, meninggalkan istrinya, yakni menghidupkan pada malam harinya. Sebagian dalam hadis disebutkan ahya lailahu, jadda dalam riwayat Muslim jadda wa shadda al-mi'zar, wa aiqadha ahlahu, dan Nabi SAW menghidupkan malam harinya dengan qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pada bulan Ramadan, terutama di 10 hari pada bulan Ramadan, itu harus lebih semangat. Kebanyakan orang ketika awal Ramadan sholat tarawih penuh, ketika pertengahan, kemudian di akhir-akhir sudah sepi. Yang asalnya 10 shaf, kadang 5 shaf, kadang 6 shaf. Nah, berkurang. Kenapa? Mereka sibuk untuk membeli pakaian yang nanti akan dipakai pada hari Idul Fitr, yang akan dipakai nanti hari Id. Sehingga jangan disibukkan dengan membeli pakaian ketika di akhir-akhir bulan Ramadan. Karena membeli pakaian bisa di bulan-bulan yang lain sebelumnya, bisa agar tidak mengganggu qiyamul lail, salat tarawih. Nah, kemudian di dalam melaksanakan salat tarawih, Nabi SAW mengatakan, yakni kepada para sahabatnya di dalam mencari malam Lailatul Qadar, Nabi SAW mengatakan, faltamisuha fil asyrah, kalian carilah di 10 hari pada bulan Ramadan. Sehingga di dalam melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, pada malam 20 sepi, malam 21 rame, malam 22 sepi lagi, malam 23 rame, malam 27 ramai sekali. Sehingga mereka hanya mencari ganjil-ganjilnya saja. Bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa iltamisuha, cari oleh kalian, terutama di bulan-bulan tanggal-tanggal yang ganjil. Akan tetapi kita di dalam melaksanakan qiyamul lail, laksanakan secara keseluruhan. Nah, jangan hanya malam ganjilnya saja pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, laksanakan secara keseluruhan. Nah, karena bulan bisa saja 29, bisa saja 30 hari. Nah, sehingga laksanakan, jangan hanya pilih-pilih di dalam melaksanakan qiyamul lail. Tanggal 21 ramai, tanggal 22 di akhir Ramadan itu berkurang. Akan tetapi dalam melaksanakan qiyamul lail, laksanakan terus menerus. Nah, kalau seseorang ketika melaksanakan qiyamul lail tentunya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam harinya itu secara keseluruhan. Nah, menghidupkan malamnya secara keseluruhan pada 10 hari terakhir pada bulan
Ramadan ahya lailahu, tidak memilih 21 semangat, tanggal 22 tidak semangat. Tetapi seseorang untuk semangat dalam ibadah, baik pada bulan, baik pada tanggal yang ganjil ataupun tanggal yang bukan ganjil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan qiyamul lail, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, wa aiqadha ahlahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membangunkan keluarganya. Istri-istrinya dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika pada bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dibelenggu. Dibuka pintu surga. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Dan syaitan dibelenggu. Dan ini pada bulan Ramadan. Dan dilipat gandakan pahala ketika beribadah pada bulan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ramadan ila Ramadan makaffaratu lima bainahuma. Satu Ramadan ke Ramadan yang lain termasuk dari penghapus dosa. Sehingga banyak sekali di dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan itu menjadi penghapus dosa. Berpuasanya menjadi penghapus dosa. Qiyamul lailnya menjadi penghapus dosa. Mencari malam Lailatul Qadar yang di sana khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, itu juga termasuk dari penghapus dosa. Sehingga ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apabila aku mengetahui itu malam pada hari itu adalah merupakan malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istrinya. Nah, dikatakan oleh para ulama bahwa seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya, dan ini disunnahkan di setiap malam. Nabi SAW mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahimahullahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia melaksanakan qiyamul lail wa aiqadha imra'atahu, membangunkan istrinya, fa shallat, dan istrinya pun ikut salat. Fa in abat, apabila istrinya enggan dibangunkan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan qiyamul lail, dia enggan, nadha fi wajhihal ma, dipercikkan di kepalanya dengan air supaya bangun. Wa rahimahullah mura'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail fa shallat, dia melaksanakan qiyamul lail, wa aiqadat zaujaha fa shalla, dan dia membangunkan suaminya dan suaminya pun ikut salat. Fa in aba nadhat fi wajhihil ma, apabila suaminya enggan, dipercikkan di wajahnya dengan air. Nah, hadis ini tentang keutamaan seseorang salat juga
berjamaah dalam melaksanakan qiyamul lail agar sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempatan terutama ketika bulan Ramadan, pahala yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menghidupkan malam, membangunkan istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seorang istri apabila dibangunkan malam, dipercikkan wajahnya, maka dia jangan marah. Kenapa? Karena suaminya ingin membangunkan agar bisa beribadah bersama-sama dalam melaksanakan qiyamul lail, terutama di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, Taib. Pembahasan berikutnya yang berkaitan tentang adat bilangan rakaat pada bulan Ramadan, pada salat tarawih pada bulan Ramadan, insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Naktafilah. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Setelah kita dengarkan tadi satu buah rekaman kajian kitab Mulakhas Al-Fiqh bersama Al-Ustaz Hilmi Bajri hafizahullah taala, yaitu hal-hal yang terkait dengan sholat sunnah nawafil, yaitu membahas tentang sholat tarawih. Masya Allah, ada banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari kajian tadi. Semoga bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua dimanapun Anda berada ya. Barakallahu fikum. Dan insya Allah sejenak acara berikutnya yaitu indahnya pagi menyapa, insya Allah pada pukul 7.00 ya, atau pukul 7 lebih ya. Oleh